Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Yusuf, Teh Atina, dan Bapak Yuda. Perkenalkan, kami dari Shoe Company akan memaparkan hasil bisnis plan yang telah kami rancang. Oke, sebelumnya, pernahkah terbesit dalam pikiran bagaimana sih sebetulnya kondisi para pengrajin sepatu pada saat COVID-19 berlangsung dan juga pasca COVID-19? Nah, berikut adalah cuplikan terkait kondisi yang menimpa para pengrajin sepatu saat ini dan pada saat COVID-19 berlangsung. Jika memang belum terbesit, kami telah melakukan analisis secara komprehensif terkait situasi yang terjadi saat ini terkait kondisi para pengrajin tersebut. Oke, yang pertama adalah pandemi COVID-19 ini menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap industri kreatif. Nah, salah satunya terjadi pada industri kreatif sepatu gitu. Nah, dampak signifikannya ini dirasakan oleh para pengrajin di Cibaduyut yang mana mengalami penurunan penjualan secara signifikan gitu. Nah, tapi di sisi lain, sepatu yang ada di pasaran saat ini itu masih belum terspesialisasi untuk setiap orang. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk memperoleh sepatu dengan ukuran tertentu seperti ukuran-ukuran besar seperti 44 ke atas itu di pasaran jarang sekali dijual gitu. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian itu saat ini ingin memajukan industri alas kaki melalui digitalisasi. Nah, di samping itu, selain itu juga terdapat situasi yang diinginkan oleh para pengrajin gitu. Yang pertama adalah adanya penemuan atau pengembangan inovasi baru yang mampu meningkatkan penjualan pengrajin sepatu tersebut gitu. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Dan yang ketiga adalah keterjangkauan pasar industri itu meluas secara global gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengubah situasi tersebut menjadi sebuah peluang usaha baru yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. So, say hello to game changer, Shui, find your soulmate. Nah, kami memiliki visi, yaitu menjadi penyedia sepatu andalan masyarakat yang dapat memajukan industri kecil menengah di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus sekarang? Ada beberapa alasan yang mendukung mengapa Shui harus berdiri pada tahun ini. Yang pertama adalah peningkatan e-commerce di Indonesia ini berkembang secara pesat. Nah, hal ini akan menjadi sebuah peluang besar bagi para pengrajin untuk meningkatkan penjualan gitu. Yang kedua adalah saat ini penetrasi di Indonesia juga meningkat setiap tahunnya. Atau dengan kata lain, saat ini itu sebesar 79% dari total populasi Indonesia telah menggunakan internet. Yang artinya ini juga dapat menjadi peluang bagi para pengrajin untuk dapat meningkatkan penjualannya. Dan yang ketiga adalah pemerintah Indonesia saat ini mengeluarkan kebijakan untuk mendukung transformasi digital, terutama untuk sektor industri. Nah, sektor industri di sini itu mencakup industri sepatu. Hal ini juga tentu akan mendukung para penjual untuk menjual produknya dan juga meningkatkan penjualannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inovasi yang kami lakukan pada Shui. Pada Shui, kami akan memperkenalkan cara untuk memiliki sepatu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Pada penjual biasa e-commerce atau vendor sepatu, cara pembelian dan mendapatkan sepatu adalah memilih sepatu, memilih ukuran, lalu membayarkan dan mendapatkan sepatu. Pada Shui, kami mengubah cara itu. Kami menambahkan satu langkah, yaitu kustomisasi. Saat sudah memilih sepatu, kalian bisa melakukan kustomisasi pada jenis bahan, lalu untuk gender wanita atau pria akan berbeda ukurannya, dan akan terdapat berbagai jenis telapak sepatu sesuai dengan jenis kaki kalian. Inovasi yang kedua yang kami lakukan adalah menghubungkan vendor pembuat sepatu dengan konsumen. Konsumen di sini adalah toko-toko retail. Pada Shui, kamu bisa mendesain sepatu kamu, lalu menyebarkannya kepada vendor yang berlokasi di Cibaduyut. Vendor ini adalah pengrajin sepatu. Lalu desain itu akan dipublish dan para vendor akan melakukan bid atau melakukan pemberian harga terhadap offer atau terhadap desain yang kamu berikan. Mereka akan memberikan harga yang akan kamu setujui, lalu akan ada rentang waktu pengerjaan yang akan kamu sesuaikan dengan keinginan kamu. Setelah semuanya sesuai, Shui akan menjadi pihak penengah dalam sebuah perjanjian kontrak. Shui akan menerima uang terlebih dahulu dan pihak vendor akan melaksanakan pekerjaan mereka. Jika sudah